Kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala? Persiapkan untuk hari esok kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok. Apa yang kita perbuat hari ini, apa yang kita perbuat hari ini adalah untuk esok hari kita, untuk bekal kita kelak di hari kiamat nanti, untuk bekal kita kelak, karena kita akan masuk ke dalam alam yang namanya alam kubur. Maka amal perbuatan itulah yang akan kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Makanya kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya, mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah. Itu orang yang cerdas. Dan mereka bersiap-siap beramal untuk sesudah kematiannya. Beramal, mempersiapkan diri kita, baik itu melakukan ibadah-ibadah yang wajib, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, kita lakukan untuk bekal kita. Sedekah kita lakukan, karena sedekah itu termasuk amalan yang akan menghindarkan kita dari api neraka. Ittaqun nar walau bisikki tamrah. Hindarilah dari api neraka itu walaupun engkau bersedekah dengan separuh kurma, misalkan istilahnya. Ya. Karena apa? Orang yang melazimkan sedekah, orang yang rajin bersedekah, baik itu berupa makanan, baik itu berupa minuman, uang dan lain sebagainya, maka pahalanya akan tetap mengalir kelak, dan itu sebagai naungannya, ya, naungan dari panasnya api neraka. Orang yang bersedekah, Allah akan hindarkan penyakit, Allah akan hindarkan bencana, karena amalan sedekah itu kata Nabi, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-judam wal baras. Amalan sedekah itu adalah menolak 70 macam bencana. Hasinu amwalakum biz-zakah wa daw mardakum bis-sadaqah wastaqbilu anwa'il bala. Bentengilah harta kalian itu dengan zakat, obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah, dan hadapilah segala ujian itu dengan doa. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ada seseorang meminta sesuatu kepada kita, entah itu datanglah seorang pengemis, datang mengetuk pintu di rumah kita, meminta makan, meminta sesuatu kepada kita, maka janganlah kita tolak dahulu. Kita dengarkan permintaannya dahulu. Misalkan ada seseorang datang ke rumah kita, pengemis misalkan, kita dengarkan apa yang ia butuhkan, ya, kita dengarkan apa yang ia butuhkan. Kalau kita mampu, berikanlah. Kalau kita tidak mau ngasih, ucapkanlah yang baik-baik dari mulut kita. Misalkan kita tahu dia ini misalkan mungkin pengemis juga suka nipu, ya, misalkan suka galak berbohong, ya, tapi dia meminta. Kalau kita mau ngasih, silahkan kasih. Tapi kalau tidak, ucapkanlah kata-kata yang baik. Karena kata Rasul, siapa tahu yang datang itu bukan bangsa manusia atau bangsa jin, namun dia seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamati tentang kalian, ya, mengamati tentang kalian. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbagi nikmat tersebut kepada orang lain?
Atau apakah kita termasuk orang yang ingkar, orang yang kufur, yang tidak mau berbagi dengan orang lain? Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan seseorang untuk mengamati kita. Makanya hati-hati apabila ada seseorang misalkan meminta kepada kita, maka penuhi kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mau mengasihkan dia, katakanlah kata-kata yang baik, ya, jangan sampai menghina dia, jangan sampai menyinggung perasaan dia. Bagaimana kita untuk memperbaiki akhlak kita? Jangan sampai orang tersebut sakit hati karena takut seseorang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking